Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Waalaikumsalam, Miss. Selamat pagi juga. Miss mau absen dulu ya. Ya, Miss. Alia Feranisha. Present, Miss. Oke. Pinky Alusna. Present, Miss. Raffi Rafael Pratama. Alfa, Miss. Windy Oktavianti. Hai, Miss. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita Berdoa. pintar agar kegiatan kita Lancar dan diridhoi oleh Allah SWT. pintar anak-anak Miss. Nah, sekarang siapa yang berani memimpin Ada, doanya? Miss. Ada, Miss. Oke, Alia ya. Alia duluan, Windy. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah kami pengertian yang baik. Amin. Apa kabar anak-anak Miss semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Yeay, semangat semua ya. Kita hari ini akan belajar tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Miss berharap kalian bisa menjelaskan seperti apa sih sikap dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kalian bisa mempraktekannya di rumah ya, dalam kegiatan sehari-hari. Jangan cuma dipelajari tapi tetap harus dipraktekkan. Oke? Nah, sekarang Miss mau tanya, siapa yang mempunyai pengalaman berkesan? Siapa ya? Pasti semuanya punya kan? Miss aja punya, Miss kan nggak punya. Punya kan? Sekarang siapa yang berani menceritakan pengalaman berkesannya? Coba tunjuk tangan yang berani. Ceritakan aja, pokoknya pengalaman berkesan apa saja. Miss, Oke, Windy silahkan. kumpul-kumpul di rumah orang tua. Oh, sama orang tua. Terus apa lagi? Ada lagi? Buka bersama keluarga. Oke, ada lagi? Beli gurita bersama-sama. Iya, berlibur. Terus? Bermain marcun. Oke, ada lagi? Ayo, jangan malu-malu. Udah, oke. Kalau Miss mau kasih tahu juga, Miss punya pengalaman berkesan Apa, nih. Miss? Miss tuh punya pengalaman yang berkesan sekali. Jadi Miss pernah sama-sama teman-teman Miss buka donasi untuk membantu orang-orang yang terkena dampak COVID. Nah, saat itu kami memberikan bantuan berupa uang dan juga berupa sembako. Nah, saat memberikannya sembako itu, kami melihat orang-orang itu tersenyum, rasanya ya kita juga ikut bahagia kan, karena bisa membantu orang-orang Miss, kan. Alia mau nanya, emangnya kalau menolong orang itu termasuk pengalaman yang berkesan? Iya, bisa jadi. Karena kan seperti apa ya, di dalam diri kita masing-masing lah gitu kan. Sebenarnya menolong orang itu udah kewajiban kita sih sebagai umat manusia, kan sudah ada dalam agama. Apalagi cuma kenapa Miss berkesan, karena bisa menolong siapapun tanpa melihat derajat gitu kan. Sebenarnya kan memang harusnya kita menolong itu tidak perlu melihat seperti apa dia, apa pekerjaannya dan bagaimana gitu kan. Memang kita wajib menolong antar sesama ya. Jadi kita tidak boleh ya melihat keturunannya, pekerjaannya, derajatnya, itu tidak boleh ya. Cuma kenapa berkesan bagi Miss itu karena bisa membantu mereka gitu. Miss ikut andil dalam mengumpulkan donasi itu. Mengumpulkan donasi itu kan seperti ya bukan menyalurkan sih, meminta donasi kepada orang-orang yang mampu gitu. Ikut serta lah dalam membantu orang-orang kesusahan. Jadi rasanya kan wah, senang kita bisa ikut serta membantu, dan rasanya tuh seru ya, karena bersama dengan teman-teman membeli sembako, mengumpulkannya, nanti membaginya, dan melihat orang-orang itu tersenyum tuh rasanya wah gitu, senang sekali gitu. Betul kan? Kalian siapa sih yang senang menolong orang di sini? Ya, Miss. Nah, semuanya pasti senang kan? Ya. Nah, jadi kita harus menolong siapapun ya. Yang butuh. Ya. Nah, karena sekarang kita belajar tentang
Pancasila. Jadi, apa sih pengalaman dari cerita pengalaman tadi yang berhubungan dengan nilai Pancasila? Ada yang tahu? Nah, sebelum menghubungkannya, siapa yang tahu isi dari Pancasila? Ada berapa sih isi dari Pancasila? 5. Apa saja, siapa yang mau menyebutkan? Miss. Oke, Alia silahkan. Tuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, nah udah tahu kan? Pasti semuanya hafal kan? Iya, Ini isi Pancasila. Nah, berdasarkan pengalaman Miss tadi nih, cocoknya untuk Pancasila yang keberapa sih? Persatuan Indonesia. Kenapa? Coba beri alasannya. Karena dengan cerita yang Miss ceritakan tadi, bisa seperti menolong orang tuh kan, kata Miss tadi. Kalau sila ketiga kan persatuan Indonesia, Ya. kita bisa bersatu. Seperti Miss nggak kenal sama orang itu, terus Miss bisa bersatu. Oke. Terjalin silaturahmi. Kalau pendapat Pintar, ada itu Alia kan. pintar. Gak ada yang berani lagi menyampaikan pendapatnya? Ya udah deh, Miss aja sama sekali. Nanti waktunya habis. Nah, satu lagi yang cocok itu sama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita menolong orang itu harus adil tanpa membedakan status apapun, derajat apapun, agama. Nah, betul sekali, agama. Pokoknya kita tidak boleh membedakan antar suku, bangsa. Bahasa. Nah, betul. Betul. Kulit pun tidak boleh menjadi perbedaan. Terus sering sekali tuh Miss dengar di sekolah seperti itu, nggak boleh ya. Ya. Karena kita semua sama di mata Tuhan yang Maha Esa ya. Iya, Miss. Nah, sekarang Pancasila tadi kan ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Seperti apa sih contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ketuhanan yang Maha Esa perilakunya? Sholat 5 waktu, Ya. mengaji, berbuat baik, berinfak, bersedekah. Mau dengan suara Windy dong. Ayo Miss. Ayo Windy, seperti apa? berpuasa di bulan Ramadan ataupun berpuasa sunnah. Nah, oke. Jadi contoh perilaku pada Pancasila yang pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa, itu tuh kita taat beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita tidak menuntut orang lain, kita tidak menuntut orang lain untuk menganut agama yang kita anut. Tidak mengganggu peribadahan agama lain. Betul? Betul. Jadi kita saling menghargai walaupun beda agama. Selalu mengingatkan mungkin untuk beribadah. Saling menghargai ketika mereka sedang beribadah. Yang kedua, apa tadi bunyinya? Kemanusiaan yang adil adil dan dan beradab. beradab, Seperti apa sih perilakunya dalam kehidupan sehari-hari? tidak membeda-bedakan suku ataupun agama. Kita harus adil. Beradab, sopan, Adil terhadap masyarakat, beradil. Tidak menuntut hak masing-masing. Oke, nah jadi contoh perilaku kehidupan sehari-hari mengenai sila yang kedua itu yaitu adil. Kita adil kepada siapapun, berlaku sopan, adab berlaku sopan, kita memiliki tata tertib, kita saling menghargai, menghormati baik itu kepada yang tua, sesama, bahkan yang lebih kecil. Nah, sekarang Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Seperti apa contohnya? tidak membedakan agama, bersatu, mengenalkan produk Indonesia ke produk negara lain. Jadi contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Pancasila ketiga itu, kita cinta tanah air. Belajar Contohnya itu kita menggunakan produk kita sendiri, produk Indonesia. Kemudian kita memperkenalkan budaya kita ke budaya lain, ke negara lain. Terus kita seperti menggunakan batik gitu kan ketika ke luar negeri. Kemudian kita tidak menyebarkan berita palsu atau hoax gitu ya. Jadi tidak terjadi perpecahan karena berita palsu tersebut.
Kemudian apa lagi ya, seperti yang misalnya kita menolong sesama, tidak membeda-bedakan gitu kan. Jadi orang senang sama kita, jadi kita bisa bersatu mencapai tujuan bersama, ya kan. Nah sekarang sila yang keempat apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Contohnya Menghargai pendapat teman. Secara bersama bermusyawarah. Nah, Pendapat lihat masing-masing. ya Windy Dan lagi. tidak boleh egois dan bekerja sama. Oke, jadi contohnya itu kita tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Jadi kita tidak boleh egois ya. Ya, feminis. Kita harus memikirkan sesama juga. Kemudian jika kita punya kepentingan sendiri, tapi juga ada kepentingan bersama, saat itu bentrok juga, berarti kita harus meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan kita. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan kita bersama terlebih dahulu ya. Ya. Kemudian musyawarah ketika akan mengambil keputusan. Jadi ketika ada cekcok atau perdebatan tentang sesuatu, jadi kita harus memilih. Kita tidak boleh aku maunya ini, saya maunya seperti ini, Windy maunya seperti ini, Alia maunya seperti ini, Vinka maunya seperti ini, maunya seperti ini. Pokoknya kalian berusaha mempertahankan pendapat masing-masing. Kita tidak boleh ego, namun kita harus berumbu, sampaikan pendapat masing-masing. Windy maunya seperti ini, Alia maunya seperti ini, Vinka maunya seperti ini. Tapi tidak boleh egois. Harus punya kalian yang dibenangkan, tidak boleh. Jadi kita Saling membagi. harus bermusyawarah dengan musyawarah hati dingin, kepala dingin, hati sabar gitu. Bermusyawarah mencari jalan keluar sehingga hasilnya, keputusannya dapat kita terima sama-sama. Jadi setelah mendapat keputusannya, kita harus menerimanya. Namun keputusan yang diambil itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai kebenarannya. Jadi tidak boleh sembarang mengambil keputusan ya. Kemudian Pancasila yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh pengamalan sila yang kelima ini seperti apa? Adil. Adil. Saling tolong menolong. Ya, terus Misalnya membagi sembako, kita harus bagi semua orang yang tidak mampu. ya, nah jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, kita jika berteman tidak boleh memilih-milih, menolong seseorang juga tidak boleh memilih-milih. Semua orang itu sama, apalagi di mata Tuhan semuanya sama, tidak ada bedanya, baik itu si kaya dengan yang tidak mampu, pejabat dengan rakyat biasa, itu semuanya sama di mata Allah. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Nah, kemudian kita menghormati orang lain, lalu mencerminkan sikap kekeluargaan dan bergotong royong juga, serta kita selalu mengembangkan sikap adil antar sesama. Pokoknya kita tidak boleh membeda-bedakan. Sekarang ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Tidak. Nah, sekarang Miss mau ngasih soal nih ya. Feminis. Ya begitulah. Silakan ya Windy. Ini Alia. Thank you for your Vinka. apa ya? Jangan Yang lupa tulis. evaluasi itu, Miss. Ya, jangan lupa ditulis ya. Miss itu ketahuan. Nama sama kelasnya ya. Ini 1 sampai 5 kan, Miss? Ya, tulisannya yang cantik ya. Ya, Miss. Yang bisa dibaca pokoknya. Ya, sudah selesai. Sudah, Miss. Oke, belum Oke, yang udah selesai di sini. Sudah, Miss. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita telah di akhir waktu pembelajaran. Sebelumnya Miss mau menyimpulkan pembelajaran hari ini dulu. Namun sebelum Miss yang menyimpulkan, Miss mau kalian dulu yang menyimpulkan. Siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tunjuk tangan. Nah, ayo. Kita sebagai manusia harus saling tolong menolong. Tidak boleh membeda-bedakan antara agama, ras, suku, dan bahasa. Kita semua
semua sama di mata Allah. Nah, Tidak ada yang kedudukannya Sempurna. lebih tinggi daripada Allah. jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini, Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mengamalkan, menjalankan nilai-nilai yang ada Pancasila, karena jika kita menjalankannya sama artinya dengan kita mempertahankan Pancasila. Jika kita mempertahankan Pancasila, sama artinya kita mempertahankan negara kita sendiri, yaitu negara Republik Indonesia. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, kita sebagai warga negara yang baik dan cinta tanah air tidak boleh menghapus, mengubah, serta mengganti dasar negara kita, yaitu Pancasila, dengan dasar negara Lain. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Miss harap bisa ngerti ya, dan bisa nanti pas ujian ya. Karena itu sepertinya sudah selalu sering ya diajarkan ya. Sebelum Miss tutup, Miss mau tanya, apa kabar anak-anak Miss hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Oke, karena masih semangat, berarti untuk pelajaran setelah ini masih semangat ya. Ya, Miss. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.